Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya dalam kesempatan ini dengan mahasiswa komunikasi Cyber Asia dengan nama Kusuma Dhani Kurniawan akan membahas perihal tentang strategi komunikasi dalam pemasaran produk life insurance dengan nama PT atau organisasi yaitu bernama PT Zurich Topaz Life. Eh, Strategi komunikasi dalam pemasaran produk life insurance PT Zurich Topaz Life terutama dalam meningkatkan persaingan bisnis yang ada di area kota Jakarta sebagai kota metropolitan. Kebetulan saya juga berkecimpung dalam dunia keuangan dan menjadi bagian dari organisasi ini dengan berikat sebagai financial consultant di PT Zurich Topaz Life. Pertama-tama, saya akan membahas mengenai apa topik mengenai strategi komunikasi dalam PT Zurich Topaz Life ini saya angkat. Kita tahu bahwa PT Zurich Topaz Life itu bergerak di bidang insurance, baik yang life maupun general. Namun dalam kesempatan ini, saya akan membahas mengenai PT Zurich Topaz Life yang bergerak di bidang life insurance. Manusia tentunya pasti tidak pernah lepas dari yang namanya resiko. Namun resiko dapat diminimalisasi agar tidak memiliki dampak lebih besar dalam kehidupan. Ketidaktahuan terhadap kejadian yang akan menimpa dirinya, manusia tidak dapat menyaksikan bagaimana keadaannya di kemudian hari. Kemampuan yang diberikan kepada manusia hanya sebatas merencanakan atau planning sesuatu yang belum terjadi serta memproteksi segala sesuatu yang dirasakan akan memberikan kerugian di masa mendatang. Asuransi sendiri merupakan cara untuk meminimalisasikan terjadinya risiko yang lebih besar tentunya. Kebutuhan akan jasa asuransi kini semakin dirasakan baik oleh perorangan maupun dunia usaha di Indonesia. Asuransi merupakan sarana finansial dalam data kehidupan rumah tangga dalam menghadapi risiko yang mendasar seperti risiko kematian ya, dan kesehatan tentunya. Perkembangan industri asuransi jiwa di Indonesia, menurut data AAJI, pendapatan premi industri asuransi jiwa dan produk asuransi jiwa tradisional secara konsisten terus meningkat. Ini buktikan dari data AAJI yang saya ambil selama periode Januari sampai dengan September 2023. Berarti ini adalah kuartal pertama dan sampai dengan memasuki kuartal keempat tentunya. Pendapatan premi dari produk tradisional meningkat sekitar 12,5% dengan total premi pencapaian mencapai 67,67 triliun secara keseluruhan. Jumlah premi meningkat tajam, klaim yang dibayar sebagai manfaat asuransi semakin nyata. Masyarakat yang berasuransi secara individual ataupun berkelompok bertambah banyak tentunya. Asumsi asuransi yang terbangun selama ini adalah asuransi yang identik kemalangan, seperti meninggal dunia, kecelakaan, serta kemungkinan terjadinya penipuan kontrak. Apabila asumsi itu yang sebagai patokan, apabila asuransi itu yang sebagai patokan dipercaya masyarakat, maka perkembangan asuransi akan tetap lambat dibandingkan dengan besarnya harapan dan potensi pasar asuransi nasional. Menurut Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia atau AAJI, penetrasi pasar asuransi baru mencakup sekitar 7% dari 225 juta penduduk Indonesia. Berbeda apabila dibandingkan dengan Jepang yang presentasinya mencapai 300%. Artinya satu orang bisa memiliki 3 sampai dengan 4 polis asuransi. Di Amerika sendiri sudah 98% dan Singapura sekitar 78%. Pada prinsipnya, kesadaran berasuransi pada masyarakat yaitu dengan memberikan pengertian bahwa asuransi merupakan salah satu jalan menuju kesejahteraan lebih dari sekedar menabung. Menabung tentunya juga sebagai cara menuju sejahtera. Namun, menabung secara konvensional saja tidak cukup. Alasannya adalah banyak orang menabung itu untuk memenuhi semua kebutuhannya.
menabung jika ada sisa penghasilan dari belanja kebutuhannya. Padahal cara yang menabung yang terbaik adalah terlebih dahulu menyisihkan sebagian penghasilan untuk tabungan, baru kemudian dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dan tentunya berskala, maupun itu perhitungan secara bulanan. Melihat pasar potensial di industri asuransi yang besar, maka banyak perusahaan asuransi baik domestik maupun asing bermunculan di Indonesia. Mereka berlomba-lomba menarik banyak nasabah dan menimbulkan persaingan semakin ketat tentunya, sehingga kemungkinan terjadi persaingan yang tidak sehat. Data ini saya ambil menurut Ciptono tahun 2022. Definisi strategi pemasaran adalah alat yang fundamental yang direncanakan untuk mencapai perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki dan program pemasaran yang digunakan untuk melayani pasar sasaran tersebut. Strategi pemasaran sangat diperlukan dan penting jika perusahaan ingin bertahan dan bersaing merebut hati di calon nasabah asuransi jiwa. PT Zurich Topaz Life merupakan bagian dari Zurich Group yang berdiri tahun 1872. Tentunya ini adalah pengalaman yang sangat panjang. Dan berasal dari Swiss untuk memperluas usaha industrinya, asuransi di Zurich ini memasuki pasar Indonesia sejak bulan November 2010. Sebagai besar, saham PT Zurich Topaz Life dimiliki oleh Zurich Insurance Company Ltd, dan sebagian lagi dimiliki oleh PT Mayapada Prasetya Prakarsa sebagai mitra lokal. Yang saya dapat, kebetulan saya juga berkecimpung di banknya, itu sampai data yang terbaru update itu sekitar pemilikan dari bank PT, maksud saya PT Mayapada Prasetya itu sekitar 20% di dalam struktur organisasi Zurich Company Ltd di Indonesia. PT Zurich Topaz memiliki izin usaha di bidang asuransi jiwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Indonesia nomor KEP 1124 KM 11 1986 tanggal 11 Oktober 1986 Junto Surat Menteri Keuangan S927 MK 10 tahun 2009 tanggal 12 Juni 2009. Junto Surat Menteri Keuangan nomor 426 KMK 0620C3 PT Zurich Topaz Life merupakan asuransi jiwa yang terdaftar dan tentunya diawasi oleh OJK. PT Asuransi Life menyediakan beragam pilihan produk asuransi jiwa untuk nasabahnya. Kehadiran PT Zurich Topaz sendiri menjadi lebih bermakna untuk melayani beragam segmen nasabah yang didukung oleh tenaga pemasar yang profesional tentunya, serta mitra bank berkualitas yang mengerti kebutuhan nasabah. Didukung oleh Zurich Group yang memiliki keuangan yang solid tentunya dan para ahli global di dunia asuransi, PT Zurich Topaz Life berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, pegang saham, dan tentunya mitra bisnis. Berdasarkan PT Zurich Topaz Life tahun 2019, target perusahaan meningkat sekitar 20% setiap tahunnya, baik itu dari perhitungan case maupun APE atau disebut Annual Premium Equivalent. Peningkatan drastis terjadi di tahun 2019 menurut data yang saya dapat dalam APE yang disebabkan oleh perekrutan tenaga pemasar yang berkualitas dan berpengalaman secara besar-besaran sehingga mampu mendongkrak kinerja perusahaan. Nah, ini penting, ya. Tapi yang terbaru yang saya dapat informasi setelah kita melewati atau cerita di masa-masa pandemi COVID, sejak awal 2020 kinerja Zurich Topaz Life tidak bisa dibilang memuaskan karena adanya gelombang COVID-19 tersebut yang hampir menerpa semua lini industri termasuk industri asuransi. Mengingat kenaikan target perusahaan sekitar 20% setiap tahunnya, maka pencapaian PT Zurich Topaz Life di tahun 2020 secara presentasi menurun dibanding tahun sebelumnya. Dan ini kita harus akui ya, dengan adanya pandemi 2019. Penelitian tentang strategi pemasaran produk asuransi jiwa PT Zurich Topaz Life dalam menghadapi persaingan bisnis di Kota Jakarta sebagai ibu kota negara, tentunya kota metropolitan, terdorong oleh kondisi di atas. Dan berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini mempunyai beberapa tujuan. Jadi saya ungkapkan penelitian ini dengan tujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan bisnis Zurich
Topaz Live di Jakarta sampai saat ini untuk menganalisa juga strategi komunikasi dan pemasaran apa yang diterapkan PT Zurich Topaz Live di Jakarta untuk menganalisis kekuatan tentunya, kelemahan tentunya, dan ada peluang dan ancaman PT Zurich Topaz Live di Jakarta. Untuk menganalisis langkah apa yang dilakukan PT Zurich Topaz Live untuk meningkatkan persaingan bisnis di Jakarta tersebut, saya akan coba jabarkan dalam jabaran selanjutnya. Penelitian di bidang persaingan bisnis di bidang asuransi telah dilakukan sejak 10 sampai 15 tahun yang lalu. Catatan saya dapat antara lain penelitian oleh Anitya tahun 2008 dengan judul Analisis Strategi Pemasaran Asuransi Bumi Putra Cabang Yogyakarta dalam menghadapi persaingan. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal menjadi kekuatan asuransi Bumi Putra. Sekali lagi internal ya, menjadi kekuatan asuransi Bumi Putra memiliki merek yang terkenal pada saat itu. Berdasarkan analisa Matrix SWOT, diperoleh beberapa alternatif strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan yang tepat untuk meningkatkan merek sebagai kekuatan perusahaan. Meningkatkan pelayanan melalui internalisasi budaya korporat, mengurangi tahapan operasi yang tidak efektif, dan hapus keraguan nasabah akan asuransi untuk mengembangkan produk-produk yang tentunya kompetitif. Berikut catatan saya dapat saya ambil dari penelitian dari Muhammad Johari tahun 2010 dengan judul Analisa Strategi Pemasaran Produk Asuransi Kesehatan Tenaga Kerja pada Jam Sostek, ya, Persero, cabang Bogor 1, Region Bogor 1, Jawa Barat. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan. Kan? Minat, maksudnya adanya pengaruh positif dan signifikan hanya variabel promotion terhadap minat konsumen pada jasa asuransi PT Cap Sostek. Kemudian penelitian dia Laina Tushiva 2015 yang saya dapat berjudul Manajemen Strategi Pemasaran PT Asuransi Bintang Unit Syariah dalam menghadapi persaingan industri asuransi. Hasil penelitian menunjukkan faktor internal. Sekali lagi, tadi saya sudah tekankan mengenai faktor internal. Seperti pelayanan, inovasi produk menjadi kekuatan PT Asuransi Bintang Unit Syariah. Segmentasi pasar tidak hanya Muslim tentunya, tetapi juga non-Muslim. Upaya yang harus dilakukan adalah pengembangan SDM, pengembangan bisnis di luar Jabodetabek, mengembangkan variasi produk, dan membuat layanan e-commerce. Ini beberapa tinjauan pustaka yang saya dapat. Mungkin juga tidak saya akan jabarkan mengingat waktu yang diberikan dalam presentasi UAS ini. Namun saya boleh mengutip dari tinjauan pustaka menurut Rangkuti tahun 2005. Pada prinsip strategi dapat dikelompokkan berdasarkan 3 tipe strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi, dan strategi bisnis. Saya percaya ini bagian dari literasi strategi komunikasi. Ya, ini dijabarkan menjadi lebih spesifik ke dalam ketiga strategi tersebut. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro, misalnya strategi pengembangan produk, strategi penerapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya. Strategi investasi merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan itu ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar. Nah, ini lagi tentunya melibatkan strategi komunikasi kalau kita sudah memasuki ranah pasar. Strategi investasi berorientasi pada kegiatan investasi, misalnya apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru, atau strategi divestasi, dan sebagainya. Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional, karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi dan operasional, strategi distribusi, strategi organisasi, dan strategi-strategi yang berhubungan tentunya dengan keuangan. Strategi pemasaran saya juga sudah jabarkan juga dalam beberapa tinjauan berikut ini. Mungkin saya dapat ambil dari mengutip dari Kotler 2004. Strategi pemasaran adalah pola pikir pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasarannya. Strategi pemasaran berisi strategi
spesifik untuk pasar sasaran, penempatan posisi, bauran pemasaran, dan besarnya pengeluaran pemasaran. Sedangkan menurut Ciptono 2006, strategi pemasaran adalah fundamental yang direncanakan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan mengembangkan keunggulan bersaing yang berkesinambungan melalui pasar yang dimasuki oleh program pemasaran yang digunakan untuk melayani sasaran tersebut. Ini ada beberapa jabaran, saya sudah highlight, menurut Angkuti, menyatakan unsur-unsur utama pemasaran dapat diklarifikasi menjadi 3 unsur. Pertama, unsur strategi persaingan. Yang kedua, unsur taktik pemasaran. Ketiga, unsur nilai pemasaran. Ya. Ini tentunya lebih masuk ke cara penetrasi pasar, bagaimana kita cara berkomunikasi untuk meningkatkan strategi dalam meningkatkan eh, taktis industri asuransi ini dalam memasarkan produknya. Kita masuk dalam persaingan bisnis. Pemasaran tidak akan pernah terlepas dari unsur persaingan. Ya, harus akui ini tidak ada satu bisnis pun yang dengan leluasa menikmati penjualan dan keuntungannya tanpa adanya pesaing. Atau kita bisa bilang kompetitor. Persaingan terjadi ketika organisasi atau perorangan berlomba untuk mencapai tujuan yang diinginkan seperti konsumen, pangsa pasar, sekali lagi pasar, ya, peringkat survei, dan sumber daya yang dibutuhkan. Persaingan bisnis ini dapat terdiri dari beberapa bentuk, seperti pemotongan harga iklan, promosi variasi dan kualitas, desain, dan segmentasi pasar. Persaingan usaha juga dapat ditemui dalam Undang-Undang Nomor 2000 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Secara umum, persaingan bisnis adalah rivalitas antar pelaku bisnis secara independen berusaha mendapatkan konsumen dan menawarkan harga yang baik dengan kualitas barang atau jasa yang baik pula. Strategi bersaing bergantung pada besar dan posisi masing-masing perusahaan dalam pasar. Perusahaan besar mampu menerapkan strategi tentu yang seringkali tidak bisa dilakukan oleh perusahaan kecil, tetapi hanya dengan skala besar saja tidaklah cukup, karena ada beberapa strategi bagi perusahaan besar yang mampu menjamin keberhasilannya. Dan juga bukan merupakan hal yang jarang terjadi bahwa perusahaan kecil dengan strategi sendiri mampu menghasilkan tingkat keuntungan yang sama atau bahkan lebih baik daripada perolehan perusahaan besar. Masuk dalam literasi asuransi jiwa. Asuransi jiwa atau saya sebut asuransi pada umumnya adalah perjanjian timbal balik pihak menanggung dengan penerima premi mengikatkan diri untuk memberikan pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk karena terjadi peristiwa yang belum pasti, yang saya boleh bilang itu kan namanya risiko, yang disebutkan di dalam perjanjian baik karena pengambilan asuransi atau tertunjuk menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa lain, maupun karena peristiwa tadi mengenai hidup dan kesehatan. Menurut HMN Purwasuti Cipto, asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik antara penutup pengambil asuransi dengan penanggung dengan nama penutup asuransi mengikatkan diri selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung. Sedangkan penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan mengikat dan untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk menutup asuransi sebagai penikmatnya. Dari segi jaminan, asuransi jiwa merupakan asuransi dengan manusia sebagai kepentingan. Yang diasuransikan berbeda dengan asuransi kerugian dengan harta benda sebagai kepentingan yang diasuransikan. Dan pengertian ini di atas dengan membayar premi setiap tahunnya atau selama suatu jangka waktu terbatas, seorang tertanggung sebagai imbalan dari premi yang dibayarkan kepada penanggung penerima jaminan, yaitu pada hari tua, tertanggung akan diberikan sejumlah uang sebagai santunan biaya hidup. Bila tertanggung meninggal dunia, akan diberikan sejumlah uang kepada ahli waris. Tertanggung sebagai santunan biaya hidup, bila tertanggung mengalami kecelakaan fisik, akan diberikan sejumlah uang santunan biaya hidup bila tertanggung menjadi cacat tetap atau biaya pengobatan. Lalu dibahas beberapa lagi literasi mengenai asuransi ini, salah satunya dari segi ekonomi adalah suatu disiplin ilmu tentang usaha manusia mencari kepuasan untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan hidup. Kembali lagi, asuransi adalah untuk memplanningan, kalau saya boleh bilang, untuk
lebih menaikkan tingkat level untuk mencapai kesejahteraan hidup dengan cara berusaha mencapai hasil maksimal dengan pengorbanan minimal, namun upaya manusia untuk mencari dan memenuhi kebutuhan hidup tidak selalu berhasil karena setiap upaya maupun perbuatan mengandung resiko. Jadi kalau saya jabarkan kembali, asuransi ini ada di tengah-tengah masyarakat karenanya adanya resiko tersebut, ya, sesuatu yang tidak akan pernah pasti dalam kehidupan ini. Kemudian dari segi finansial, perusahaan asuransi menghimpun dana dari petanggung dalam bentuk premi. Dari dana yang terkumpul itu, sebagian untuk dana klaim, dan bagian lainnya diinvestasikan dalam bentuk deposito atau surat-surat berharga, seperti saham dan obligasi tentunya, dan dalam aktivitas tetap seperti kantor dan rumah untuk sewakan sehingga memperoleh penghasilan. Ya, ini kembali lagi mengenai beberapa sektor yang diinvestasikan. Nah, setelah penjabaran mengenai literasi produknya, mengenai pasarnya, nah tentunya strategi-strategi apa yang harus kita jalankan tentunya dalam ranah eh, komunikasi, banyak yang harus dijabarkan. Ya, salah satunya saya harus mengambil dari analisa SWOT. Analisa SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini tertumpu pada basis dalam data tahunan yang mencakup data perkembangan organisasi pada 3 tahun sebelum dilakukan analisis. Apa yang diinginkan pada tahun dilakukannya analisis, serta kecenderungan organisasi untuk 5 tahun ke depan pasca analisis tersebut. Hasil analisis SWOT dapat menunjuk kualitas dan kuantifikasi posisi organisasi dengan sejumlah kemampuan inti bila substansi kekuatan dan kelemahan positifnya yang kemudian memberikan rekomendasi strategi terhadap strategi perusahaan serta rekomendasi fungsional kebutuhan untuk modifikasi sumber daya organisasi tersebut. SWOT S tentunya kita bicara tentang strength atau kekuatan, merupakan kondisi internal yang menunjang suatu organisasi mencapai objektif, lalu W-nya weakness, kelemahan merupakan kondisi internal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objek yang diinginkan. O tentunya adalah opportunities atau peluang yang merupakan kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapaikan objektivitasnya. T yang terakhir, threat, ancaman, merupakan kondisi eksternal yang menghambat suatu organisasi untuk mencapai objektivitasnya. Ini adalah beberapa matriks SWOT beberapa saya tidak akan jabarkan, tapi mengenai analis secara SWOT secara garis besarnya seperti yang kita tahu, ini adalah standar basic untuk kita menganalisis apa aja yang harus kita lakukan dalam analisis sebuah organisasi untuk menghadapi yang tadi sudah di awal disebutkan mengenai ada kompetisi, adanya kompetitif dalam literasi asuransi. Nah, mengenai metode penelitiannya, jenis penelitian yang digunakan dalam semua yang dalam jabarkan ini, saya menggunakan penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian untuk membuat pecanderaan atau deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dan ini menggunakan jenis data yaitu kualitatif berupa kata-kata atau gambar, bukan angka-angka. Kalaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai penunjang saja atau artikel. Lalu fokus penelitian adalah memusatkan konsentrasi pada tujuan dari penelitian yang dilakukan, yaitu ya yang tadi sebagai judulnya, bahwa strategi komunikasi apa sih yang harus dilakukan sebenarnya, ya yang harus saya lihat dengan tentunya materinya harus dilakukan penelitian secara deskriptif. Fokus penelitian ini juga merupakan garis besar dari pengamatan penelitian tentunya, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian lebih tepat. Nah, kita akan masuk ke dalam dimensi-dimensi atau kriteria-kriteria apa saja yang diamati untuk menjelaskan permasalahan penelitian yang diajukan saat ini. Ya. PT Zurich Topaz Life mempunyai 1 kantor pusat dan 4 kantor agensi. Ini saya data yang saya ambil dari kota besar lain ya.
selain Jakarta itu Surabaya, 4 kantor asuransi di Surabaya untuk memperoleh data valid mengenai Zurich Topaz Life, maka penulis akan melakukan penelitian di kantor pusat eh, Zurich Topaz Life yang ada di eh, Surabaya. Ini maksudnya saya hanya melihat di Surabaya sebagai kota metropolitan. Yang kedua, setelah Jakarta, saya mau lihat apa sih yang terjadi di sana juga gitu loh, untuk kita bandingkan dengan apa yang terjadi di kota metropolitan nomor satu, yaitu Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, eh, saya akan bahas lebih dalam lagi mengenai PT Zurich Topaz Life ya ini. PT Zurich Topaz Life merupakan bagian dari Zurich Insurance Group, sudah dijabarkan tadi, merupakan salah satu grup asuransi terbesar di eh, dunia dan satu dari sedikit perusahaan yang beroperasi secara global. Dengan lebih dari 55.000 karyawan, ini data yang saya ambil, Zurich Group memberikan layanan pada produk yang luas, baik asuransi jiwa maupun asuransi umum. Secara global, nasabah Zurich Group terdiri dari individual, usaha kecil, usaha besar, koperasi multinasional di lebih dari 170 negara. Zurich Group sendiri berkantor pusat di Zurich, Swiss, dan didirikan sejak tahun 1872. Dan kebetulan saya juga 2022 bulan Desember diberikan kesempatan untuk dapat mengunjungi headquarter Zurich Group di kota Zurich, Swiss. Nah, untuk yang di Jakarta sendiri, PT Zurich Topaz Life merupakan bagian dari Zurich Group yang memperluas usaha di industri asuransi jiwa Indonesia yang tadi sudah dijabarkan juga masuk di November 2010, dan komposisi pemilikan sahamnya adalah Zurich Company dan PT Mayapada Prasetya Prakasa sebagai mitra lokal. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, kalau tadi saya ambil sampelnya dari kota Surabaya, tentunya mengenai produk juga sama, ya. Kita juga di Jakarta juga memasarkan produk eh, Zurich Topaz Life, itu ada beberapa macam, yaitu diantaranya Macita Proteksi Zurich, eh, waktu disebut Macita, terus ada Prestigio, itu yang waktu awal kita pasarkan dan sekarang sudah di, diperbaharui lagi, yang sudah tidak ada. Lalu juga ada beberapa produk yang dulu bervariatif, dulu ada namanya Prestigio yang saya sudah sebut tadi, Zurich Investa Plus, Proteksi 8 yang masih ada sampai sekarang, dulu juga ada Procare tapi itu sudah tidak ada, diperbarui. Jadi saya berbicara dari berapa, sejak masuk 2010 itu sudah ada berapa variatif programnya Zurich Topaz Life. Nah, menurut kita bicara mengenai segmentasi pasar. Menurut Ciptono 2002, segmentasi pasar berguna untuk mengetahui apakah pasar yang kita bidik benar-benar bagus. Jadi strategi komunikasi ini penting menghadapi pasar yang ada. Eh, Apa sih yang akan benar-benar kita bidik gitu loh, yang kita dalam eh, market di pasar asuransi di Indonesia. Menurut saya segmentasi pasar PT Zurich Topaz adalah golongan menengah ke atas. Nah, ini yang saya pantau dari sejak 2019 memasuki masa COVID, terus 2020 masa pandemi yang cukup hebat, terus mulai sudah ada perbaikan di akhir 2021 sampai awal 2022. Saya lihat memang potensinya memang lebih ke golongan menengah ke atas, mempunyai income sekitar 15 sampai 20 juta per bulan, dan kita anggap ini sebuah golongan yang cerdas ya, sebagian besar sudah paham mengenai literasi atau edukasi asuransi dan investasi, sehingga mereka kebanyakan sudah aware. Nah, ini perlu kita pertahankan karena marketnya sudah ada, yaitu eh, menengah ke atas, namun cara komunikasinya agak berbeda ya, karena yang saya dapat memang kenapa kok eh, segmentasi pasarnya harus kita levelkan gitu, karena penting. Karena dulu kan kalau asuransi itu nampaknya
memang buat semua kalangan, tapi kalau komunikasinya nggak masuk, kita tidak bisa melakukan penetrasi. Tapi sudah dengan adanya kita lebih data statistik, sebenarnya menempatkan kemana sih arahnya, ini menjadi lebih spesifik dan jelas ya. Dan ini saya dapat dari wawancara sekitar eh, informan sekitar Desember lah 2017, sebelum masa-masa COVID ya. Jadi 3 tahun sebelum masa COVID, ini yang saya dapat. Memang dari 2010 masuk, mulai ada pemetaan yang lebih spesifik ya. Jadi menengah ke atas untuk segmentasi pasarnya. Lalu penentuan posisi pasar, perusahaan baru dapat beroperasi setelah memperoleh posisi tertentu di pasar. Tadi saya sudah bahas. Untuk mencapai posisi yang kuat, perusahaan harus dapat memasuki segmen pasar yang menghasilkan penjualan serta tingkat laba yang besar. Tentunya ini menjadi program kita, program jangka panjang. Posisi pasar PT Zurich Topaz Life saat ini seperti disampaikan pada informan yang saya dapat, menurut saya PT Zurich Topaz Life sudah menuju ke arah yang benar. Dari sejak masuk pasar 2000, masuk ke Indonesia, maksudnya 2010, saat ini posisi pasar PT Zurich Topaz Life adalah market challenger. Market challenger, dan target kita ke depannya dalam 5 tahun adalah menjadi market leader di Jakarta. Ini yang saya dapat setiap Desember ya. Jadi secara grafik kita akan menilik perjalanan kita dari tahun ke tahun, lalu kita review untuk 5 tahun ke depannya seperti apa. Dan penentuan pasar ini menjadi penting dengan ada berbagai bendera asuransi yang tentunya sangat aktif dan masif di industri asuransi, terutama di ibu kota Jakarta. Ya, sebagai kota metropolitan, kota yang lebih banyak pekerjanya, lebih banyak yang saya sebutkan tadi, level income menengah ke atas sekitar 15 sampai 10 juta, 20 juta per bulan, eh, menjadi tantangan tersendiri bagi kita yang berkecimpung di dalam organisasi PT Zurich Topaz Life. Ya, jadi komunikasi ini penting kita arahnya kemana. Jadi sudah dispesifiki tadi, penting untuk penetrasi pasarnya. Lalu kita bahas strategi memasuki pasar. Ada beberapa strategi untuk masuk pasar yang diinginkan PT Zurich Topaz Life. Beberapa informan dari perusahaan, tentunya dari bank yang saya dapat, dan juga tenaga pasar yaitu keagensian, mempunyai pendapat yang relatif seimbang. Seorang informan yang saya dapat, saya rasa PT Zurich Topaz Life benar-benar serius memasuki pasar generasi muda ya, ke atas. Selain menggunakan jalur promosi melalui media sosial, komunikasi PT Zurich Topaz Life juga bekerja sama dengan PT Bank Mayapada sebagai sister company. Yang saya bilang tadi, memang komposisi Mayapada saat ini 20% di dalam tubuhnya Zurich Topaz Life. Semakin banyak market dari sisi keagensian, tetapi apalagi kita masuk market dalam nasabah yang ada ruang lingkupnya secara perbankan, ini menjadi komunikasi yang strategis yang dilakukan oleh PT Zurich Topaz Life. Tentunya generasi muda yang sedang mempersiapkan masa depan, mereka dapat dimudahkan pembayaran preminya juga melalui bank yang bekerja sama, yaitu Mayapada. Setahu saya juga ada BTN dan Danamon, karena Adira itu diakuisisi sama asuransi general umumnya Zurich Life. Lalu setelah strategi masuki pasarnya, sudah kita dapat komunikasi yang kita lakukan, strategi komunikasi itu kita masuk nih ke dalam strategi marketing mix-nya. Inti dari sistem pemasaran perusahaan adalah marketing mix, yaitu produk, harga, kegiatan promosi. Ini penting banget ya, yang kita selalu galakan sekarang ini setelah melewati masa pandemi COVID 2019, dan sistem distribusi. Ya, ini penting banget. Menurut Infoman, strategi marketing mix asuransi yang mencakup 4 variabel. Strategi pemasaran PT Zurich Topaz Life selalu mengedepankan inovasi, produk dengan diikuti premi, harga. Ya, kita harus selalu ada analisis tertentu di lapangan yang kompetitif, yang diikuti dengan strategi promosi melalui media sosial yang efektif dan efisien, menyebabkan saluran distribusi melalui bank dan kantor agensi lancar. Ini menurut informasi yang saya dapat dari informan sekitar
pertengahan Desember 2022. Nah, ini strategi penentuan waktu. Tadi sudah masuk dalam strategi marketing mix-nya, bagaimana, lalu komunikasi kita lakukan dengan strategi penentuan waktu. Penentuan waktu yang tepat menjadi salah satu strategi pemasaran yang efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya, strategi penentuan waktu PT Zurich Topaz seperti nyatakan sebagai informasi sebagai berikut. Tentuan waktu adalah penyebab PT Zurich Topaz melakukan riset dan survei terlebih dahulu sebelum meluncurkan atau melaunch produk asuransi baru ataupun melancarkan program-program baru. Alon-alon asal kelakon pepatah ini dihayati oleh PT Zurich Topaz Life, ya. Moto yang saya dapat di tahun 2022 itu, nampaklah bareng jadi lebih, tagline-nya. Jadi ini komunikasi yang kita coba sebarkan secara nasional, bahwa untuk masuk strategi market pasar, selain yang sudah dijabarkan tadi, adalah membuat suatu komunikasi yang diingat, atau sebuah ajakan, atau sebuah literasi dalam sebuah tagline. Maka mengusung Zurich Topaz Live, mengusung dengan tagline bareng lebih bersama-sama dengan Zurich, ya. Lalu yang tadi saya sebutkan alun-alun satu platform dihayati banget oleh PT Topaz Live, dan ini menjadi bagian untuk mencari momentum dan penentuan waktu yang tepat untuk meluncurkan produk baru sekaligus melakukan promosi. Ya, strategi penentuan waktu ini penting banget dalam kita melakukan komunikasi dengan masyarakat. Sudah, lalu kita masuk dengan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman PT Zurich Topaz Life. Ya, kekuatannya tentunya setiap perusahaan mempunyai kekuatan. Ya, hal ini juga diakui dengan PT Zurich Topaz Life sebagai perusahaan baru di industri asuransi Indonesia, terutama di eh, di Indonesia. Dan ini di Surabaya yang saya dapat, yaitu sebagai contoh, menjadi kekuatan nilai plus untuk menghadapi persaingan bisnis di Jakarta. Ya, jadi kedua kedua kota ini menjadi sampel bagi kita apa sih kekuatan yang telah kita dapat, tentunya dengan analisa yang berkesinambungan. Menurut saya, PT Zurich Topaz Life mempunyai kekuatan dalam inovasi produk dan kualitas pelayanan kepada nasabah. Ya, mempunyai kekuatan, selain kekuatan harus disertai dengan adanya inovasi kepada nasabah. Sejak situasi pandemi COVID membaik di tahun 2022, PT Zurich Topaz Life berusaha menambah portofolio produk dengan tujuan untuk memberikan alternatif pilihan. Ya, kalau sudah banyak yang bendera asuransi di Indonesia, terlebih di ibu kota Jakarta, ya harus ada eh, eh, penambahan portofolio produk, ya, menjadi pilihan. Ini penting, alternatif, jadi masyarakat dapat memilih. Apabila nasabah ingin mendapatkan informasi seputar produk dan hasil investasi yang sudah maupun yang akan dibeli. Nah, ini juga dijabarkan. Selain itu, untuk memudahkan nasabah memantau harga unit investasi, saat ini nasabah kita dapat mengakses website. Ya, ini sudah lama website kita. Secara global, secara world gitu, semua masyarakat luas dapat mengaksesnya di www.zurich.co.id. Semua sudah dijabarkan dengan lengkap dari sekilas PT Zurich Topaz Life, lalu pelayanan produk, lalu akses memudahkan nilai perkembangan unit yang ada, berita-berita terbaru, event-event, kerjasama baru, ya, ini lengkap kita, termasuk yang tadi tagline penting banget. Saya melihat teman baik Zurich, ya, itu menjadi tagline juga. Lalu yang tadi saya sebutkan, bareng lebih, bareng jadi lebih bersama Zurich untuk meningkatkan level tingkat kesejahteraan masyarakat, ini menjadi penting. Kita akui juga selain ada kekuatan, ya, kita juga ada kelemahan.
PT Zurich Topaz Life memasuki perusahaan yang baru di Indonesia, terutama eh, di Indonesia ini kan masuknya 2010 ya. Tentunya ya kita akui harus banyak pembenahan. Berarti sudah berjalan sekitar 13 tahun, kita analisis beberapa kelemahan kita. Nah, yang saya dapat ini PT Zurich Topaz Life masih kekurangan tenaga pemasar. Ini nggak akan ada habisnya sih. Ya, ini adalah garda terdepan tenaga perpasan dalam dunia asuransi di Indonesia, termasuk yang di Jakarta, di ibu kota Jakarta ini. Ya, kita masih terus membina atau menggalang atau merekrut tenaga-tenaga pasar baik di keagensian, tentunya hampir besar ya, hampir sekitar 70% semua angka yang disumbangsi adalah dari keagensian, baru sisanya dari partnership lewat perbankan. Eh, Tentunya agak sulit untuk menarik perhatian bila memang tenaga pasar kekurang ya. Ini menjadi catatan bagi kami semua dari informan yang saya dapat. Jadi terus kita galakkan pembinaan-pembinaan eh, eh, tenaga pemasar dengan tentunya di edukasi-edukasi yang terkini, terupdate, cara pelayanan, cara komunikasi tentunya berubah dari tahun ke tahun dengan melihat perkembangan masyarakat yang ada. Ini menjadi penting, makanya cara penyampaian komunikasi yang baik itu selalu kita eh, edukasi, didik gitu secara berkala. Setiap kuartal 1 dan kuartal keempat ini kami selalu ada program berkala cara bagaimana sih menyampaikan literasi produk insulin secara baik, tentunya dengan profesional. Lalu peluang ya, kehadiran PT Zurich Topaz Life di Kota Jakarta sudah sebut tadi 2000 telah menambah ramainya persaingan di bisnis asuransi jiwa yang sudah penuh sesak dengan puluhan asuransi, bendera asuransi. Ya, berbicara mengenai peluang, tentunya semua perusahaan asuransi mempunyai peluang yang sama dalam menghadapi persaingan bisnis. Peluang PT Zurich Topaz Life di Jakarta masih sangat besar. Ini saya analisa benar, masih sangat 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 banyak ya. Nah, tentunya dengan perekrutan agensi, hmm, menurut saya PT Zurich Topaz Life dalam persaingan bisnis di eh, Jakarta juga sangat luas. Ini saya lihat dari sampel kota Surabaya. Jumlah manusia terus bertambah setiap harinya, artinya peluang untuk menambah jumlah nasabah PT Zurich Topaz Life. Selain itu, meningkatkan peminat asuransi tradisional juga menjadi peluang, mengingat PT Zurich Topaz Life baru-baru ini bisa dimunculkan dua produk eh, tradisional baru. Ya, itu yang saya dapat adalah eh, CPP Zurich Plan Protector, yaitu pertanggungan jiwa tradisional tentunya dengan kombinasi dengan investasi yang cukup eh, bagus, dan ini sudah mendapat persetujuan dari OJK. Lalu masuk lagi dalam sesi ancaman PT Zurich Topaz Life berasal dari dua sumber, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam perusahaan, sedangkan faktor eksternal tentunya dari luar, perusahaan-perusahaan sejenis, persaingan bisnis. Eh, Lalu sangat penting bagi Zurich Topaz Life untuk mengetahui ancaman yang akan menghambat dalam menghadapi persaingan bisnis. Ancaman yang dihadapi PT Zurich Topaz Life menurut informan yang saya dapat antara lain, ancaman terbesar ini ya, ancaman terbesar adalah dari dalam. Bagaimana membuat semua karyawan. Nah, ini penting ya. Cara cara penyampaian, manpower, ya, tenaga-tenaga pemasar, bagaimana membuat semua karyawan dan tenaga pemasar merasa betah dan nyaman. Nah, ini penting sekali. Ya, ancaman itu ternyata dari dalam. Yang saya analisa yaitu bagaimana kita cara berkomunikasi, cara membina tim yang baik, cara merangkul yang baik, ya, yang sehat, ya kan, sehingga dalam bekerja itu menjadi sehat. PT Zurich Topaz Life tidak akan sukses sekarang dan meraih keuntungan. Ancaman dari luar berasal dari perusahaan asuransi kompetitor sangat banyak eh, di Indonesia, dan eh, kita catat kita sudah meraih keuntungan yang cukup lumayan. Lalu secara otomatis mereka akan menarik banyak nasabah maupun tenaga pasar untuk bergabung dengan mereka.
Ya, jadi kalau kita lihat ini sangat penting ya untuk supaya bila karyawan dibina, tenaga massa dibina dengan baik dengan tentunya komunikasi yang persuasif, saya yakin untuk kesuksesan meraih keuntungan itu semakin besar. Ya itu udah otomatis ya. Ini saya masukkan ke dalamnya juga strategi pemasaran Zurich Topaz Life. Ini lebih masuknya cara komunikasi kita dalam penetrasi produk kita dalam pasar asuransi di Indonesia. Ini saya boleh baca ada 5 elemen strategi pemasaran, yaitu segmentasi pasar, penentuan posisi pasar, strategi memasuki pasar, strategi marketing mix, dan strategi penentuan waktu ya. Itu sudah kita bahas tadi. Nah, PT Zurich Topaz Life meningkatkan persaingan bisnis di Jakartanya yang saya boleh simpulkan, selain menggunakan strategi yang sudah ada, yang tadi yang saya sebutkan 5 tadi, perlu upaya pengembangan yang harus dilakukan menghadapi persaingan yang ada, maka Zurich Topaz Life melakukan berbagai pengembangan diantaranya brand image. Nah, ini penting nih, secara komunikasinya. Kita meningkatkan brand image PT Zurich Topaz Life, pengembangan tenaga pasar, pengembangan bisnis Jabodetabek, pengembangan variasi produk yang tadi sudah dijabarkan, membuat layanan e-commerce. Ya, tentunya sudah ada di webnya di zurich.co.id. Jadi eh, branding ini sangat penting ya. Eh, hmm, Kesimpulan. Nah, terakhir eh, perkembangan PT Zurich Topaz Life di Surabaya, maaf ini data saya dapat dari Surabaya, untuk saya implementasikan di Jakarta bagaimana gitu ya. Selama 10 tahun terakhir sejak masuk di Indonesia 2010-2020 menjadi mulus ya. Walaupun didera pandemi COVID-19 2020. Maksudnya mulus gini. Dan sejak masuk kita juga mengalami beberapa dinamika-dinamika pasang surutnya asuransi di Indonesia. Tapi kita bisa melewati semuanya itu, baik di kota Jakarta dan Surabaya. Tapi di kota Jakarta ya, yang penduduknya sangat cukup lumayan besar. Eh, Mulai ada peningkatan bisnis yang kita akui di 2022 tadi saya sudah sebutkan, dan segi jumlah case yang kita dapat dan pendapatan premi. Ada beberapa strategi yang kita gunakan, ya, yang usahanya strateginya pada pelayanan dan inovasi. Ya, komunikasi itu penting. Tujuannya untuk meningkatkan yang tadi pelayanan, sudah ada pelayanan, tentunya dia harus ditingkatkan dengan adanya inovasi. Ya, lalu tadi ada marketing mix yang sudah dijabarkan. Namun, saya akui memang PT Topaz Life harus lebih berbenah diri untuk mempersiapkan strategi-strategi pemasar ke depannya, karena yang penting menjadi vital. Ya, komunikasi itu harus dibina secara baik, yang saya sebutkan tadi secara internal dulu kepada tenaga pemasar. Kalau tenaga pemasarannya sudah baik, sudah terstruktur, harus dipertahankan dan ditingkatkan. Lalu untuk masuk ke penetrasi pasar, tentunya otomatis kalau kita sudah bina dengan baik komunikasi secara internal, tentunya untuk peningkatan eh, pemasaran, juga brand image-nya juga makin meningkat. Nah, ini sudah pasti. Demikian yang saya boleh jabarkan mengenai strategi komunikasi, strategi dalam meningkatkan eh, strategi yang digunakan komunikasi, yaitu untuk meningkatkan persaingan bisnis yang sama, tentunya ada di kota Jakarta, yang saya sudah ambil sampel beberapa di kota besar lainnya seperti Surabaya. Eh, Komunikasi menjadi sangat penting ya, ini karena ilmu dari segala ada literasi yang lain ya ilmu komunikasi ya. Kalau misalnya dalam ada industri di asuransi ini penting, gimana masuk ke dalam segmen pasar, peningkatan pasar, brands, lalu tantangannya apa, kekuatannya apa, terus weakness-nya apa, dan apa yang harus kita tingkatkan. Ya, dan ini harus berkesinambungan.
Demikian hasil penjabaran saya mengenai analisa strategi komunikasi dalam pemasaran produk life insurance PT Zurich Topaz Life dalam meningkatkan persaingan bisnis di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.